Halo teman-teman semua, saat ini kita ada di Kopi Pilu. Kopi Pilu ini salah satu kafe yang masih baru. Sudah berapa lama buka? Sebulanan ya? Sekitar segitu kali. Sekitar 1 bulan ya, masih baru. Di sini juga masih ada bunga-bunga. Congratulations. Karangan bunga. Karangan bunga pembukaan kafe baru. Nah, Kopi Pilu ini lokasinya ada di Cipinang apa ini? Cipinang Muara, tepatnya dekat depan Giant Express Cipinang. Search aja kok ada di Google Maps. Nanti kita share juga untuk lokasinya di Google Map. Nah, yang spesial di sini yang pertama buat saya yang sangat menarik itu tempatnya. Jadi atmosfernya di sini itu dia outdoor. Di atasnya dikasih kayak jaring-jaring penutup itu supaya nggak kejatuhan daun-daun, karena di sekelilingnya ini hijau, oksigen banget. Jadi ada Banyak pohon-pohon, ya, banyak hijau. tumbuhan. Jadi di sini atmosfernya oksigen banget, enak gitu. Cocok buat santai, enak. Nah, terus ini karena outdoor, bawahnya ini kayak batu-batu kecil-kecil gitu. Terus yang di sebelah sana itu ada tempat duduknya semi lesehan ya, karena dia duduknya pakai beanbag. ada beanbagnya, ada mejanya. Terus yang spesial lagi di sini untuk menu, saya sudah nyobain 2 minuman di sini. Yang pertama itu adalah kokoram. Jadi dia itu base-nya kopi, ada coklatnya dan dikasih rum. Itu diminum dingin enak sih, kayak minum Black Forest itu, kayak minuman rasa Black Forest. Terus kedua yang gua cobain ini adalah ginger grass. Jadi jahe di mix dengan serai, diminum hangat-hangat. Habis olahraga minum begini segar ya. Lu pesen apa? Americano. Sama? Kemarin apa ya? Maca. Maca. Gimana? Menurut lu gimana? Enak, lumayan. Worth it lah sama harganya. Lu? Saya pesannya waktu itu kayak mango campuran sama Yakult ya. Ya lumayan oke sih. Tapi sebenarnya waktu itu ekspektasi tinggi, sama aja deh. Lumayan oke lah dengan harga waktu itu berapa ya? 20-an ya kalau nggak salah. Oke. Ya masih bisa dinikmatin lah, dengan suasana tambah ada banyak hijau. Bagi saya itu ya worth it banget lah. Soal harga gimana? Soal harga? Worth it sih. Oke sih, masih Worth it. terjangkau lah ya. Dengan lu lihat, bukan lihat sih. Dengan tempat tempatnya lokasi kayak begini, asik sih. Jarang-jarang soalnya kebanyakan coffee shop tuh kan ya outdoornya jarang. Full bangunan ya. Full bangunan. Nggak ada Jarang yang kebun-kebun hijau-hijau gini. gini tuh kayak jarang banget gitu yang ada. Ini kayaknya sih kalau malam lebih asik sih. Kayaknya. Terus lokasi lahan buat parkir jangan khawatir. Parkir motor luas, parkir mobil juga Oh, banyak. iya. Oke, kali ini gua mau bahas sharing-sharing cerita soal pengalaman pribadi. Pernah nggak sih kalian itu mengalami suatu kejadian hampir mati? Wow. Pernah nggak? Bentar, Kak, harusnya sih ada sih. Nah, coba sharing. Mungkin obek Coba dulu. ceritakan. Saya masih inget-inget. Kejadian lu pernah hampir mau meninggal. Itu kapan, kejadiannya gimana? Serius lu ini. gak pernah? Pernah. Enggak di jalan Pas sih. gua kecelakaan doang. Iya, pas di jalan. Iya. Gimana itu? Gimana? Ya kecelakaan tiba-tiba dring gelap aja pas gua bangun. Banyak orang. Lu naik motor. Iya. Lu naik motor, Motor nih. terus Ya di mana itu kejadiannya? Di flyover Senen. Di flyover Senen. Oh, dari sini. Naik motor, posisi memang habis hujan, agak licin. Habis hujan, pagi, siang, sore, Malam malam habis hujan naik motor, pulang kerja berarti. kerja. Oke. Nah, Hmm. kondisinya di sana memang agak becek kan. Ah. Posisi lagi naik, pas turun itu gue lihat kayak ada balok.
balok di pinggir jalan gitu. Balok. Gede lah segini. Balok es batu balok atau Balok kayu. bata. Kayu. Oh kayu. Kayu lah. Balok. Gimana ceritanya ada kayu di tengah jalan? Bukan di tengah, agak minggir. Oh di pinggir jalan ada Iya. kayu. Di Gimana pinggir. ceritanya di pinggir jalan ada kayu? Gue nggak ngerti. Entah mungkin ada yang naro apa-apa, nggak ngerti. Ada orang sengaja naruh kayu di situ. Bisa jadi juga ada jatuhan dari apa, gue nggak ngerti. Intinya ada di situ. Lu lihat di sebelah kiri situ ada kayak bangunan Nggak ada. sedang direnovasi atau apa? Nggak ada. Posisinya memang ada balok di situ kan. Mungkin orang bawa jatuh gitu kali ya. Bisa jadi. Lalu Tapi itu terdiam di situ gitu. Ya, diem lah, masuk gerak-gerak baloknya. Selama Oke, scary itu. movie dong. Selama itu gitu loh. Iya. Belum ada yang lu kira nyicil. orang ngeprank balok taruh situ diikat terus mau ngambil tarik-tarik. Sampai tahu kan zaman sekarang punya prank-prank yang gitu. Ini udah berapa tahun lalu? 2-3 Iya, tahun lalu. terus ada baloknya lu apain? Ya otomatis kan ada balok nih, gue minggir dong. Posisinya memang agak ke pinggir karena gue jalannya pelan kan. Jadi lu jalan, terus lu lihat di situ ada balok, lu minggir. Nah, minggirnya ke kanan tapi karena baloknya di pinggir. Oh, karena lu lihat ada balok di kiri, lu minggir ke kanan. Ya, tiba-tiba jatuh. Iya. Tiba-tiba jatuh. Kenapa bisa Licin tiba- kayaknya. Karena kondisi habis hujan. Oh, karena lu menghindari balok, Ya. akhirnya lu kaget, lu menghindari balok, lu jatuh. Iya. Waktu jatuh itu apa yang terjadi? Gue mikir mati nih gue. Udah tiba-tiba gelap pas gua Tiba-tiba gelap. bangun. Pas bangun. Terus bangun-bangun terang. Iya terang. Lampunya udah dinyalain soalnya. Oh, gitu. Lu bangun-bangun itu masih Lagi di mana? masih malam atau sudah pagi? Masih malam. Oh, masih malam. Di jalan itu? Berarti gelapnya sebentar. Di jalan yang sama. Oke. Habis gue melek, Heeh. kan kok banyak orang. Oh berarti Mas, pingsan nggak ya, apa-apa, sempat Mas. pingsan berarti ya. Gue ngerasa badan gue nggak apa-apa. Heeh. Kata orang, Mas coba gerakin badannya pelan-pelan, takut ada yang patah atau apa. Oke. Nggak ada Mas. Ya udah, gue pede, gue pikir kecelakaan biasa kan. Ternyata hidung gue Kaget. tuh keluarin banyak darah. Sampai- Efeknya ke hidung berarti. Iya, sampai ada satu orang bantu gue buat Oke. apa sih, ngasih tisu basah gitu. Tisu basah kayaknya baru dibuka itu sampai habis dan darah gue masih ngocor. Akhirnya dibawa ke rumah sakit. Itu dibawa rumah sakitnya pasti langsung di jalan ke rumah sakit atau pulang dulu? Langsung Sama nggak tahu sama orang Oh, baik, sama orang oke. baik yang nolongin gue. Terus? Dari kecelakaan karena gue baru pertama kali kecelakaan. gua apa Oke, ya? dari kejadian itu lu punya pesan nggak ke teman-teman yang nonton bahwa ketika mereka supaya mereka bisa safe di jalan, Ya, pesan lu apa? Bisa buat siapapun, bisa buat yang naruh balok, misalkan ya yang naruh balok, Ya. laporkan lu. Kayak kemarin. Jangan naruh balok sembarangan lagi. bukan Ya. gitu. Maksudnya bukan gitu. Ya, Maksudnya kayak kemarin. ini kayak Waspada. kalau memang lu suatu saat bawa balok terus jatuh, jangan dibiarin di jalan, diambil Mungkin. karena itu berbahaya kan gitu kan. Mungkin kalau misalkan si tukang si yang orang yang Bawa balok banyak. itu tahu mungkin berhenti lah Pak, nggak mungkin. Iya. Tapi kalau nggak tahu Kayaknya ya sih nggak namanya tahu. juga nggak sengaja. Tapi waktu ya. Terus buat yang mengendarai, lu sebagai pengendaranya Ya konsentrasi di jalan, pakai helm. selalu pakai helm ya demi Iya. keselamatan. apapun itu. Andekan waktu itu lu nggak pakai helm, apa yang terjadi? Ditilang kayaknya gua. Ditilang Oh, ketilang. duluan kayaknya. Iya. Ditilang duluan. Karena di jalan Belum jatuh udah ketilang. Iya, karena jalan Gunung Sari kan Mending banyak polisi. ditilang Tapi atau ya- mending jatuh? Ditilang. Mending ditilang. Jadi mendingan. Berarti jangan pakai helm. Jadi biar. Sorry ya, disclaimer dulu ya, bercanda. Kok gitu sih jadinya? Kalau tanyain mending jatuh apa mending ditilang? Jadi berarti pertanyaannya yang Enggak, kan siapa tahu lu habis kena tilang, udah ditilang, dibikinin surat, lu lanjut jalan, lu tetap jatuh, lu jadi apes 2 kali. Iya. Jadi tetap pakai helm demi keselamatan. Intinya tetap pakai helm. waspada tetap. Oke. Lu pernah mengalami kejadian hampir mau meninggal? Saya sih jangan dibilang meninggal ya, mungkin itu terlalu ekstrim ya. Mungkin kayak kejadian yang kayak bener-bener tuh
Nah, anjing gue Fatal sih. Gue sekali doang mau ngalamin ini, nggak mau lagi. Ya, Ya, fatal sih. boleh, Kayak bagi saya boleh. tuh deg-degan banget, kayak Masya Allah, ini kalau saya sampai beneran begini Jadi. terfatal gitu. Yang sebenarnya saya lupa ada beberapa, tapi yang inget banget yang sekitar setahun yang lalu atau 2 tahun yang lalu ya. Kayaknya kalau kejadian yang hampir meninggal itu lu nggak bakal bisa lupa deh. Iya, Nah, setahun yang lalu waktu itu kan camping kalau nggak salah ya, di camping. daerah Kuningan kemarin ya. Kuningan apa Cibubur? Kuningan. Oh, Kuningan. Daerah Cibubur dekat Pramuka dia. Bukan loh. Oh, Pramuka Kuningan. Jakarta maksudnya. Bukan. Oke, di Kuningan. Kayak soalnya kan itu udah selesai camping ya. Hari terakhir kita mau turun dari bukit. Itu kan ya selama kita di atas tuh kan curah hujan cukup tinggi tuh, Pak. Oh, Ya kan? Jadi kita naik ke atas tuh bisa dibilang jalan setapak. ya. Ya, jadi kan Jangan sampai di bukit ada jalan tol. Bahaya. Di jalan setapak lah. enggak, soalnya gini. Makadam, soalnya- makadam. Saya udah beberapa kali kan Aspal atau makadam? tanah. Oh, masih belum ada Tanah. makadam, belum ada No. aspal, masih. Tuh, jadi kayak tanah cuma masih alami. dibikin ya, Oke. dibikin alami, baru natural banget ya, karena itu emang tempat lokasi camping baru sih sebenarnya. Makanya kan belum. Nah, itu kan cukup ekstrim tuh. Oke, apa yang terjadi? Ya karena jalanan licin, pas bener-bener kayak di bawahnya itu jurang, pohon pinus yang tinggi-tinggi. Itu di bawahnya bener-bener jurang. Kita cuma jalan setapak. Lu kepleset. mendeskripsikan sesuatu yang umum. Iya. Di mana-mana di puncak gunung itu ada jurang, ada pohon pinus tinggi-tinggi. Lu gak usah cerita, orang sudah tahu apa yang Oke. terjadi. Kalau pohon Sempet pendek-pendek. ya sebenarnya sempet kepleset, terus tuh agak jatuh gelundung apa ya, tetet gitu ya, beberapa meter, dan untungnya saya Untungnya? sempat kayak megang sesuatu gitu loh, kayak kalau saya batu atau kayu gitu, pokoknya apapun itu yang ada situ saya pegang, jangan sampai saya turun ke bawah gitu loh. Oke. Kalau seandainya saya turun ke bawah, nauzubillah min zalik, entah itu, soalnya situ kan tempat wisatanya tetap baru. Andai kan lu nggak pegang itu, Amit-amit. lu masuk ke jurang gitu ya. Jatuh entah, soalnya itu lumayan dalam banget dan banyak, aduh nggak tahu deh. Berarti bener kan, andai kan lu nggak pegang itu, lu Nah, ya. akan jatuh ke masuk ke jurang itu. Entah deh ya. Gitu. Itu Pak. Oke. Pertanyaan gua, apa sebenarnya yang lu pegang? Kayu sih kalau nggak salah. Hah? Kayak kayu Kayu? agak tahu sih, kayak pohon yang habis ditebang gitu loh. Pohon yang habis ditebang. Ya, tapi kan ada sisa-sisa dikit tuh. Ya. Nah, itu tuh kayak kalau nggak salah sih saya langsung jatuh. Aku kayak pegang apa aja gitu bang. Kayak yang ketarik gitu deh. Berarti Suryadi ini tipikal orang yang dapat musibah masih beruntung. Amit-amit deh gue ulang kayak gitu lagi. Enggak, dari cerita lu untung ada ini. Oke. Untung ada ini. Pesanmu buat yang nonton. Satu ya, tetap kita kalau udah selesai dari camping, diusahain permisi sih, kayak ibaratnya jangan ceroboh, jangan ya main-main, tetap waspada lah. Itu kan camping di tempat orang, entah itu tempatnya ada dibilang penghuni atau apalah gitu loh, kan tempat baru juga, tetap harus waspada, minta izin. Ya kalau yang punya agama sih ya tetap berdoa dalam hati sih, menurut agama masing-masing kan ya. Terus hati-hati, Ya, hati-hati. nggak Dan- usah buru-buru. Nah, dan satu, kalau mau naik gunung diusahain sepatunya itu jangan sampai licin, apa ya, enggak kayak sepatu gunung gitu loh, Iya. kayak sepatu apa sih yang bisa meredam gitu Pilih loh. sepatu yang bawahnya karet, yang nggak licin. Soalnya kita kan nggak tahu, lo kadang tuh lokasi kita nggak tahu curah hujannya kayak gimana, kadang-kadang hujan, kadang-kadang juga enggak gitu loh, kita kan nggak pernah tahu, apalagi kan Kalau sepatunya licin oh berbahaya. sangat mungkin rentan banget ya dikit juga. Jangan pakai sendal juga, sebisa mungkin pakainya sepatu. Untungnya waktu saya jatuh itu lagi nggak Masih ada untung itu. Masih Iya. ada untungnya lagi. Untung- Dia naik gunung ini untung terus. Satu Nggak gini. pernah rugi. Lu kapan rugi? Kan biasa gini, kita kan ya biasa ya zaman sekarang kan pakai handphone ya, semua itu didokumentasiin ya. Kadang Iya. kita udah selesai turun dari camping tuh, kita udah selesai nih guys, gitu-gitu kan. Oke. Pada waktu itu untungnya saya nggak pakai handphone, ibaratnya kayak walaupun terpleset jatuh itu saya masih ada waspada gitu loh, nggak ada fokus ke handphone atau kemana gitu loh. Kalau seandainya saya lagi pakai handphone terus tiba-tiba itu jatuh Oke. sembarangan, itu lebih dari fatal sih sebenarnya. Naik maupun turun, sebisa mungkin jangan mainan handphone. Yes, Kalau jangan mau terlalu foto-foto, narsis. Nanti aja di sebaiknya atas.
Pas sudah di atas Pas kita. sudah di atas, andaikan di jalan ada spot foto bagus, Mending berhenti dulu, cari tempat berhenti, yang aman. foto. Cari yang tempat aman, ibaratnya kayak datar, Jadi yang datar konsentrasi gitu. biar foto, jangan foto sambil jalan. Aduh jangan. Apalagi yang bahaya itu biasanya kan banyak orang sekarang Instagram lagi Instastory Iya. sambil jalan-jalan, gua lagi di gunung tiba-tiba masuk Aduh, blues. Amit-amit ya Allah. Nah, itu Itu jangan sampai sangat terjadi. sangat sangat mengerikan sih. Tetap waspada, tetap hati-hati. Gitu. Safety, bro. Kalau buat iya. sepatu itu sebenarnya sepatu olahraga, sepatu running itu boleh nggak sih dipakai buat naik gunung? Harusnya sih nggak apa-apa ya. Iya. Asalkan nggak licin ya. Nah, makanya lihat dulu. Kadang tuh emang suatu olahraga, tapi kadang Gua kadang apa namanya? Udah aus belum? Udah licin belum? Gitu kan masih Gua masih kadang- safety nggak? Naik gunung pakai sepatu running. pakai sepatu running. Masih bisa merendam nggak licin? Ini orang Gunung Agung gue naik ada eskalatornya lagi. Bapak, saya lagi serius loh Bapak. Tiba-tiba Anda bercanda Enak. seperti Di itu. Gunung Agung enak ada AC-nya. Ya tahu. Ada eskalator. Ada nggak sih orang yang naik gunung itu pakai sepatu-sepatu model ada. Vans, Nah, Converse. Ya. Converse. satu geng saya, kebetulan kan saya kan berat badannya cukup gempal ya gitu. Ada Sombong. Body teman shaming, tem- body tem- teman shaming. saya yang agak Jangan kurusan, diikutin ya, body shaming. agak kurusan dia pede pakai sepatu Vans ke gunung. Gue bilang Oke, pakai itu Vans kayak ke gunung. lu yakin ke gunung pakai Vans? Ibaratnya kayak kita kan nggak tahu nih, pasti kan ya namanya naik ke gunung kan entah itu licin, entah itu kayak gimana kan tetap pakai Vans lu yakin? Kata dia pede-pede aja sih. Terus setelah naik dan turun, Dia selamat. bukan selamat apa enggak, selamat pasti selamat. Iya. Maksudnya itu komentarnya dia apa? Oh, ternyata pakai sepatu Vans enak juga buat naik Enggak. gunung, gitu. Atau gimana? Dia bilang gini, ya waktu awal gini, gue kan itu kan sebelum kita naik ya, dia sebenarnya udah bilang kayak gini, saya cuma punya sepatu ini katanya gitu. Gak ada sepatu yang lain. Gak ada Kalau pilihan. adanya itu ya udah. Iya, maksudnya gitu loh. Makanya kan Ada satu sepatu yang jangan sampai dipakai buat naik gunung. Sebenarnya bukan nggak boleh, tapi berbahaya. Desain Yaitu jangan. sepatu high heels. hah, cewek dong yang naik. Cowok kan Lu kira yang naik gunung cuma cowok? iya Cewek sih, juga Bapak. ada. Ya jangan pakai high Cuman heels. kadang- jadi kadang, naiknya iya. kan jadi Cuman gimana kadang gitu kan. cewek yang naik gunung itu jarang banget mereka punya high heels. Ada banyak. Jarang banget punya high heels. Oh, Buat Menurut penilaian saya. lu aja yang nggak tahu. Buat cewek-cewek yang mau naik gunung tapi pakai high heels, mendingan ke Gunung Agung aja. Iya, tak dulu di daerah Anda ada Gunung-Agung nggak? Daerah saya sih deket gitu. Banyak kayak gunung. Kita jangan promosiin Gunung Agung atau Bapak. Biarin, kali aja di endorse. Yang sebelahnya gimana tuh? Yang G si G. Gramedia. Ntar lah gampang. Aduh. Ini kan lagi ngomongin gunung. Oke, siap. Yang gunung itu Gunung Agung. Hmm. Masa Gunung Gramedia? Nggak mungkin. Ya, kenapa harus ke Gunung Agung? Emang itu paling terkenal dengan Nggak nama usah gunung. ribut gunung. Lu kalau ngomongin gunung sama gua nggak ada apa-apanya. Gunung Sari loh. Hmm? Pernah Kantor gua deket gunung. Gunung Sari. Gunung Sahari. Harus aja. Tiap hari. Itu Weekday. itu gunung yang macet. Gunung Sari macet itu. Satu-satunya gunung yang macet. Sorry, sebelah mana yang macet ya? Saya naik busway, Bapak. Saya nggak pernah macet, Bapak. Macet, macet nanti ke tol bangke. Oh, yang naik mobil pribadi gitu ya. Oke. Oke. Lu naik busway, gue naik Iya. motor, Pak. Begitu. Naik busway sih nggak ada macet sih, lancar. Macet deh, sesuai dengan ya lampu merah. Oke, kalau gua pengalaman hampir mau meninggal itu adalah pada saat gua berenang. Wih, di air. Berenang. Jadi kata orang Dulu. kata orang yang ngerti-ngerti gitu, aku nggak tahu apa sebutannya ya. Kuncen. Orang yang tahu feng shui atau elemen-elemen gitu. Buset. Katanya gua ini elemennya api. Gue apa? Jadi kayaknya Oh, bertolak belakang sama gua hampir mati ditelan air gitu loh. Ada perasaan begitu, tahu gak sih? Nah, ceritanya itu kan gue lagi berenang. Kolam renangnya itu nggak dalam-dalam amat sih, cuma 2,5 meter. Ya, dalam-dalam standar amat. sih sebenarnya. Standar buat orang berenang. Standar. Kejadiannya itu di Surabaya. Jadi waktu itu
eh, gua masih berenangnya tuh masih belum jago-jago banget gitu loh, sekedar bisa aja, sekedar bisa berenang, sekedar bisa nyebrang. Disuruh ngapung masih susah, tapi Iya. berenang nyebrang itu bisa gitu loh. Nah kejadiannya adalah gua berenang bareng teman-teman gua, bareng teman-teman SMA. Nah salah satu teman SMA gua ini ngajak adiknya yang masih kecil. Jadi dia itu punya adik yang masih kelas 2 SD Wow. waktu itu. Bocah. Jaraknya memang jauh. Nah, Iya. SMA sama kelas 2 SD masih bocah. Nah, ini juga sama, masih berenangnya tuh masih sekedar bisa-bisaan. Nah, kejadiannya adalah pada saat di tengah, gua nggak tahu gimana kejadiannya, tiba-tiba dia itu pegang kaki gua, Oh. kaki gua dipegang, Tarik. gua tenggelam dong. Gua tenggelam, dia itu kayak mau berusaha mengapung, tapi gua yang dijadiin pegangan. Gua nggak bisa nafas dong. Dia itu tarikannya tenggelam, serius. tarikannya lumayan kenceng ya. Sebenarnya dia nggak narik, dia megangin gua. Dia tuh megangin gua, awalnya kaki, habis itu tangan, habis itu dipegangin gini. Gua jadi Ya mungkin gua udah di dalam tuh, udah tenggelam, gua udah susah nafas udah mau habis. Akhirnya di detik-detik terakhir nafas gua habis, yang gua lakukan adalah gua terpaksa berbuat kasar. Oh ya. Karena udah nggak sanggup apa gimana ya. Karena gua udah hampir nelen air, akhirnya tangannya ini gua pegang secara keras. Waktu itu gua pegang, gua lempar, gua menyelamatkan diri dulu. Gua nafas, habis itu setelah gua dapat nafas, gua lihat dia, oh ternyata dia bisa ke tengah, jadi di tengah ada tali kayak tali gitu, dia bisa lari ke situ, berenang ke situ, dia pegangan. Itu gua langsung minggir nafas, dan itu gua nggak cerita ke siapa-siapa yang ada di situ, gua nggak cerita ke kakaknya, nggak cerita ke temen gua diem aja. Tapi kan waktu lu pas naik tuh ekspresi lu kan pasti beda dong. Ibaratnya kayak lu kenapa? Muka Han? gua udah merah kali. Iya, ada yang nanyain nggak? Kenapa lu Han gitu loh. enggak Nggak ada. Jadi gua minggir aja udah. Nanyanya bukan kenapa Han, kenapa Cuk? Oh, iya. Gak tahu sih bahasa Surabayanya Itu seperti pengalaman apa. gua hampir meninggal. Jadi pesan gua buat teman-teman yang berenang, kalau di situ ada anak kecil, kalau kalian berenangnya itu masih belum jago-jago banget, sebaiknya hindari anak kecil, karena ada kondisi-kondisi tiba-tiba dia itu, ya namanya anak kecil ya, Luyuran kemana-mana namanya anak kecil kadang-kadang berenang dia di luar batas wilayah dia kan. bukan maksudnya itu kadang-kadang dia itu nggak mikirin keselamatan orang lain, kan masih anak kecil, dia megangin gua tanpa dia tahu gua bisa nafas apa enggak gitu loh. Tapi anak kecil itu sebenarnya bisa renang nggak sih? Bisa, tapi nggak jago-jago Oh, banget. tapi bisa. Ngerti nggak maksudnya? Bisa berenang Iya, itu iya. bisa nyebrang, Iya, bisa tapi nyebrang. disuruh mengapung di tengah diem itu nggak bisa. Gua juga nggak bisa, mungkin dia juga nggak bisa. Mungkin karena dia pengen mengapung di tengah, dia megangin gua. Dikiranya gua bisa renang, mungkin begitu. Dikiranya gua jago berenang, makanya megangin. Kayak yang gelandotan gitu kan ya? Ya intinya dipegang yang bikin gua tenggelam. Gua ingetnya yang kiri, dari kaki terus tangan terus Nah, itu punggung gua sini kira- dipegangin. kira-kira serang berapa detik kayak lu pertama kali ngerasa lu dipegang sama anak itu sampai lu kayak bener-bener nafas terakhir lu gitu loh. Kira selang berapa detik lu bisa bertahan nafas sampai kayak gitu, sampai ini detik terakhir nih 10 20 Maksudnya kira-kira berapa detik lagi Berapa lama? Enggak, gua meninggal gitu. berapa lama gitu loh. Gua tenggelamnya berapa lama? Iya. Lama. Enggak. 2 hari. Bapak Ya, gelap 9 bapak. bulan 10 hari lah. Iya maksudnya lama itu nggak lama-lama banget. Standarnya orang tahan nafas gitu ya. 1-2 menit mungkin. Standarnya orang nafas di Orang napas banyak ya. Jangan standar. samakan kondisi di saat lu Oh, mau tenggelam. niat. Lu narik nafas dulu. Tarik yang nafas dadakan. dulu, terus lu masuk ke dalam, lu 2 menit bisa tahan. Tapi kalau lu habis berenang, Panik. ngos-ngosan, berenang kan
detak Beda. jantung cepat. Habis berenang, Oke. nafas nafas kan dikit-dikit. Nah, nafas habis terus tiba-tiba lu dipegang. Di saat jantung sedang deg 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 deg, lu bisa bertahan semenit aja hebat. Itu kira-kira gue 1 menit di dalam. Tapi- 1 menit lebih. Itu lu tahu gak dia pas tenggelam dia mikir surga neraka gitu. Enggak. Waktu gue dipegangi pertama, gue tahu gue tenggelam. Gue orangnya terus terang nggak gampang panik. Dipegangin itu, gue coba naik, gue nggak bisa. Gue coba ambil nafas, gue nggak bisa. Gue sempet nunggu. Sampai anak ini naik gitu ya. Gue sempet nunggu sampai anak ini ngelepas. Tapi masih Karena gue yakin kalau anak ini ngelepas, lu bisa naik. gue bisa naik ambil nafas. Itu anak itu termasuk berat nggak sih? Kok sampai lu Ya, sampai Bukan masalah bukan berat. masalah berat. enggak maksudnya kayak gede enggak apa standar Gue anak-anak itu standar. nggak ditindih, enggak. Dipegang. Gue dipegang doang. Lu kalau nggak bisa berenang, lu kalau berenangnya pas-pasan sekedar bisa, lu harus gerak semua. Satu aja dipegang, lu akan tenggelam. Kakimu aja dipegang, lu akan tenggelam. Mau coba? Enggak, saya nggak Iya. bisa renang masalahnya, Pak. Lu ntar lagi berenang lu pegang kaki lu. Aduh, jangan Bapak, saya nggak mau keluar 2 kali, Bapak. Aduh. Itu namanya lu ngerasain apa yang dia rasain. Itu friendship, wih, solid. Jadi gue sempat nunggu supaya mungkin bentar lagi dilepas sama dia. Gue sempat nunggu, gue nahan nafas. Ternyata nggak dilepas-lepas. Akhirnya gue coba berontak, tetap gak lepas. Dia makin megang. Karena dia makin megang itu, akhirnya terpaksa gue paksa. Gue dorong, gue ambil nafas. Dengan cerita lu yang pertama opening tadi, lu adalah energinya itu api. Gue hampir mati ditelan air. Nah, itu menurut lu ada hubungannya atau gimana sih? Kenapa lu cerita awal kayak gitu loh? Karena gue tiba-tiba teringat itu aja. Oke. Gue pernah hampir meninggal ditelan air. Apakah ini ada hubungannya atau tidak? Terus terang saya kurang tahu. Berenangnya baru belajar, belum jago-jago amat. Kalau pas di kolam renang yang dalam, hindari anak kecil. Itu pesan dari saya. Oke. Sekian, sampai jumpa.